الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada Jumat ini adalah Jumat yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan izin kita untuk mencicipi, menikmati keindahan yang ada di dalam bulan Ramadan, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma Ramadan la tamannau anna sanata kullahu Ramadan." Kalau umatku tahu apa rahasia di balik yang ada di dalam bulan Ramadan, apa rahasia yang terkandung keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, kalau umat ini dibukakan oleh Allah, la tamannau anna sanata kullahu Ramadan, maka mereka umat akan berharap, kita semua akan berharap setahun penuh dijadikan Ramadan. Berharap Ramadan jangan hanya 1 bulan, tapi Ramadan itu kalau perlu 1 tahun, kalau bisa 1 tahun, kalau dibuka oleh Allah. Paling tidak hadirin, kita minta kepada Allah dibukakan makna Ramadan yang ada di dalam 1 bulan ini, sehingga kita manfaatkan waktu-waktu yang ada dalam Ramadan ini, manfaatkan keadaan yang ada dalam Ramadan ini, sehingga janji Allah Subhanahu wa taala yang orang melakukan kebaikan puasa di bulan Ramadan bisa kita dapatkan. Janji itu adalah kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan juga untuk umat-umat sebelum kalian. La'allakum tattaqun, pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Apabila seorang melakukan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka la'allakum tattaqun. Kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang orang mendapat jabatan itu akan senang dunia dan akhirat. Kalau jabatan dunia
Misal seorang diberikan jabatan kepresidenan atau gubernur atau lain-lainnya atau menteri, maka seorang itu dengan bangga dan dengan stil yang beda, dengan gaya yang berbeda, karena melihat jabatan itu adalah jabatan bergengsi. Sungguh orang-orang yang bertakwa tidak mengejar itu, karena jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Karena dunia ini punya Allah. Dia langsung diberikan jabatan oleh yang memiliki dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak manfaat apabila orang itu benar-benar bertakwa kepada Allah. Dalam ayat Al-Qur'an banyak diingatkan, ya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan kalian bisa membedakan. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah maafkan dosanya. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa orang yang bertakwa Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki yang tidak terduga-duga, dalam keadaan hati yang tidak tamak. Karena banyak orang dikasih rezeki 1 juta, 10 juta atau 100 juta, tapi masih tamak, perasaan kurang dan tidak akan pernah kenyang perasaan, karena perasaan itu adalah penyakit. Karena seorang apabila diberikan terus begitu, maka jiwa nafsunya tidak terdidik, akan merasa kurang, maka dia tidak melakukan kebajikan, sedekahnya sedikit, kemudian berbaik kepada manusia tidak ada atau sedikit, tidak berasa waktu sudah menjelang terbenam. Waktunya sudah menjelang untuk dia kembali kepada Allah. Bagus kalau masih dikasih ingat dengan sakit. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita ambil kesempatan bulan Ramadan, tidak keluar kita kecuali kita mohon kepada Allah, apalagi hari daripada hari-hari terakhir. Sekarang kita sudah berada di 28 hari-hari terakhir, ambil kesempatan. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Kalaupun di awal-awal penuh, sholat bagus, rajin, lihat di akhirnya. Karena biasa kalau satu pohon itu banyak ketika berbunga, keluar banyak bunganya. Kemudian ada berpuntik kecil, ya, dia keluar pohon itu berpentil kecil, kemudian setelah itu keluar habis, lama-lama rontok, dan yang jadi itu gak banyak. Maka ini yang perlu kita ingatkan. Inti Ramadan adalah bagaimana akhirnya. Makanya ujiannya berat. Entah itu disibukkan dengan makanan lebaran, atau pakaian lebaran, atau THR, atau lain-lainnya, itu ujian. Bukan salah. Tapi ketahuilah, kalau kita hanya disibukkan seperti itu, berarti kita tertipu. Karena orang-orang soleh ketika mereka datang bulan Ramadan, mereka bergembira, dan ketika mereka keluar dari Ramadan mereka nangis. Mereka sedih ditinggal oleh tamu mulia. Mereka memohon kepada Allah, maka id yang ada pada mereka adalah id keluarnya mereka daripada kesalahan dan dosa, meningkatnya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu hadirin, di penghujung daripada bulan Ramadan ini, ayo kita gas, kita seriuskan sedikit, ya, kita pacu di dalam kedekatan kita kepada Allah, Quran kita dan lain-lainnya. Ini hari Jumat, jangan lupa baca surat Al-Kahfi, salawat kepada Rasul yang banyak. Ini Jumat Ramadan, beda dengan Jumat-Jumat biasa. Dan yang tidak kalah penting, ingat keluarkan zakat fitrah. Sudah ditetapkan oleh ulama kita, sudah 3,5 liter. Keluarkan zakat fitrah. Di mana kita mengeluarkan? Di mana pada malam takbiran kita berada.
Dalam malam takbiran kita berada di sini, di kampung ini, maka keluarkan zakat fitrah di sini. Ketika kita malam takbiran itu berada di kampung kita, di kampung masing-masing misalnya yang pulang kampung, maka keluarkan zakat fitrah di sana. Kalaupun mau double, ya tidak salah, keluarkan di sini dan di sana. Karena sholat, puasa tanpa zakat ini masih tergantung, masih bergantung amalnya sampai dia mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lainnya perlu diingatkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikategorikan pencuri, maling, tapi tidak berasa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah dikenakan zakat dalam hartanya. Artinya di dalam harta itu yang Allah kasih ada haknya orang fakir, orang miskin, kemudian dia curi, dia tidak keluarkan. Itu pencuri tapi dia tidak berasa bahwa dirinya adalah pencuri. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah berikan keberkahan dalam harta kita, keberkahan di dalam mengeluarkan zakat, keberkahan di dalam menginfakkan harta kita. Pikirkan orang-orang yang tidak mampu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kita. Allah jaga kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala jaga bangsa ini daripada penjajahan-penjajahan dan daripada pemikiran-pemikiran penjajah yang menjajah kita, selalu memecah belah. Yang Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita. Allah jadikan kita semua saling cinta, saling merangkul, saling bersama untuk jalan menuju gerbang kemerdekaan, menuju gerbang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqulu bi qawlihi muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن أصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين رضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا وزلازل الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.